Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dan Ramil 162404 Baluring. Yang saya hormati Kapolsek Baluring, Sekretaris Camat Omesuri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kepala Staf Bandar Pelabuhan Baluring. Yang saya hormati Kepala Desa Wailolong, Kepala Desa Lebewala dan Dolulolong, Ketua BPD Wailolong, Ketua BPD Lebewala dan Dolulolong, anggota DPRD terpilih Dapil 3 periode 2024-2029, Pastor Paroki Salib Suci Poedia, Ketua MUI Kecamatan Omesuri, pimpinan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Omesuri, Ketua Dharma Wanita Kecamatan Omesuri, Ketua Bayangkari Kecamatan Omesuri, Ketua Persit Chandra Kirana Kecamatan Omesuri, para kepala sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, pimpinan partai politik sekecamatan Omesuri, pimpinan organisasi sosial LSM, para guru dan pelajar, insan pers, seluruh masyarakat Desa Wailolong dan sekitarnya, singkatnya undangan dan hadirin peserta upacara yang saya hormati. Perkenankan saya untuk memekik salam kebangsaan Indonesia dan diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Merdeka! 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 Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat dan perlindungannya kita semua diberikan kesempatan untuk dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-79 kemerdekaan negara Republik Indonesia pada hari ini. Peserta upacara yang saya hormati, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan kesempatan untuk mengingat, merefleksi, serta mengapresiasi semua perjuangan dan jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Bukan sebatas deklarasi kebebasan dari segala bentuk penindasan penjajahan, tetapi juga momen yang harus dimaknai sebagai sebuah komitmen seluruh rakyat Indonesia untuk membangun negara yang mandiri serta mampu memberikan perlindungan terhadap tumpah darahnya. Pahit getirnya masa kolonialisme menjadi faktor pendorong untuk bergerak mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut tentu merupakan tanggung jawab segenap lapisan elemen masyarakat untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam semangat persatuan dan kesatuan membangun
Nusantara Baru menuju Indonesia Maju, khususnya Kabupaten Lembata yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan daerah dan visi jangka panjang daerah Paan Towu, Lembata Maju berkelanjutan. Peserta upacara yang saya hormati, saat ini kita bersama-sama berkumpul di sini untuk mengenang detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, mengenang perjuangan seluruh pahlawan bangsa di tingkat nasional hingga daerah, yang namanya tertulis maupun tidak tertulis dalam buku-buku sejarah yang telah mendedikasikan hidup untuk perjuangan, untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momen bersejarah yang sangat penting ini harus dimaknai dengan berkarya, berinovasi, dan bekerja keras meningkatkan kualitas dan kemajuan kemampuan diri dalam mengisi kemerdekaan. Momentum hari ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menguatkan tali persatuan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini dipilih dalam kaitannya dengan 3 momen penting, yakni menyongsong ibu kota baru, pengalihan kepemimpinan nasional, serta menuju Indonesia Emas 2024. Ketiga momen ini merupakan masa transisi besar Indonesia. Karena itu, peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 sudah sepatutnya dimaknai sebagai batu loncatan besar menuju Indonesia Maju. Indonesia Maju merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia. Tentunya untuk mewujudkan Indonesia Maju membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Para pahlawan dahulu mengorbankan nyawanya untuk Indonesia merdeka. Hari ini kita harus membalas segala pengorbanan darah dan air mata para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan melalui kerja-kerja nyata sesuai tugas dan profesi kita masing-masing. Kabupaten Lembata sebagai salah satu bagian integral NKRI harus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung Indonesia Maju. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kita semua yang sudah bersama-sama memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Lembata dan Indonesia melalui penanganan isu terkait pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan reformasi birokrasi. Presentasi penduduk miskin Kabupaten Lembata menurun dari 21% pada tahun 2021 menjadi 24,78% pada tahun 2023. Kemiskinan ekstrim menurun dari 9,9% pada tahun 2021 menjadi 2,70% pada tahun 2023. Prevalensi stunting menurun dari 22,2% pada tahun 2021 menjadi 7,5% per Juli 2024 sebesar 1,93%. Inflasi bulanan per Juli 2024 sebesar 0,23%. Hasil ini merupakan kerja kita bersama, bukan hanya pemerintah daerah semata, melainkan merupakan bagian dari kontribusi semua elemen masyarakat. Sementara untuk agenda reformasi birokrasi secara simultan, kita melakukan penyesuaian kembali seluruh komponen penilaian reformasi birokrasi sesuai dengan pedoman yang diterbitkan pemerintah pusat. Agar organisasi dan kelembagaan serta aparaturnya semakin profesional, bersih, efisien, efektif, lincah, dan produktif dalam memberikan pelayanan publik. Dan atas tekad kita dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi ini, maka pada tanggal 6 Agustus yang lalu, pemerintah Kabupaten Lembata bersama 4 pemerintah daerah lainnya mendapat penghargaan kategori tahap delivery launching inovasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
atas komitmen kita dalam melakukan pengembangan inovasi daerah secara Halo Ibu. dalam bidang administrasi negara. Kita berharap tahun berikutnya kita bisa meningkatkan tetap display, yakni promosi dan pemanfaatan inovasi yang ada. Selain itu, program Ini dari Dewan Guru ya, Dewan Guru ini. Selain itu, pada tanggal 8 Agustus yang lalu Praktisi kita pendidikan juga menerima penghargaan Universal Health Award dalam peringatan kategori utama oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan Halo, Bunda. komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program DKN di daerah, khususnya di 3 kabupaten dalam wilayah kerja BPJS kantor cabang Maumere. Kabupaten Lembata memiliki cakupan kepesertaan tertinggi, yaitu sebesar 104,59%. Untuk itu, saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pencapaian ini. Pimpinan perangkat daerah, DPR Kabupaten Lembata, para camat, dan kepala desa se-Kabupaten Lembata serta seluruh warga masyarakat Lembata yang telah bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja mengikut sertakan warga masyarakatnya dalam mengalokasikan anggaran ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Dalam konteks individu, kita patut berbangga dan memberikan apresiasi kepada Kepala Puskesmas Saudari Francisca Eltoja SI yang baru-baru ini menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional 2004 Kepala Puskesmas Ruang sebagai kategori pengabdian daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan layanan primer. Kita juga patut berbangga untuk memberikan apresiasi kepada Saudara Maria Puspita Egomagi sebagai kader Posyandu Desa Lebalimut yang juga merupakan memperoleh penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai kader Posyandu berprestasi tingkat nasional 2024. Saya berharap agar pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN, khususnya para tenaga medis dan tenaga kesehatan dan para kader Posyandu agar terus berinovasi dan berprestasi dalam ruang lingkup tugas masing-masing dan mengikuti setiap kompetisi yang diselenggarakan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada bulan Oktober nanti kita akan merayakan hari jadi ke-25 Kabupaten Lembata. 25 tahun sudah kita berdiri sebagai daerah otonom. Saya mengajak kita semua untuk mengaturkan limpah terima kasih kepada seluruh pejuang dan pecetus otonomi daerah. Karena hanya dengan otonomi ini kita bisa sampai sejauh ini. Tidak lupa pula kita mendoakan mereka yang telah menolong kita agar jiwanya diselamatkan dan diberikan tempat yang layak oleh Yang Maha Kuasa. Di bawah tema Tahan Tohu, Lembata Maju Berkelanjutan, saya mengajak kita untuk memperkokoh solidaritas dan kebersamaan dalam semangat persatuan dan kesatuan membangun Leu Tanah Lembata. Tahan Tohu ada kearifan lokal yang diberikan leluhur kepada kita sebagai roh dan jiwa yang mengikat emosional kita agar mampu menerima perbedaan dalam semua dimensi kehidupan dan membangun daerah kita ini. Oleh karena itu, sudah saatnya masing-masing kita harus mengambil inisiatif, peran dan tanggung jawab sesuai profesi kita masing-masing. Kita harus terus menjaga kondusivitas pembangunan daerah, tinggalkan perilaku emosional yang bakal mengotori akal sehat dan cenderung menghambat pembangunan daerah kita tercinta. Karena inovasi sebaik apapun tidak mungkin terwujud tanpa ekosistem politik dan budaya yang kondusif. Mari kita mengoptimalkan semua sumber yang ada dengan kerja-kerja kolaboratif lintas sektor dan terus melakukan inovasi-inovasi produktif di semua sektor yang memampukan kita untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, keterbatasan menjadi keberlimpahan, kesulitan menjadi kemampuan, dan yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa.
Hadirin peserta upacara yang saya hormati, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pemilu kada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata periode 2024-2029. Ini adalah momentum yang sangat menentukan masa depan Kabupaten Lembata. Berkaca dari penyelenggaraan Pilpres dan Pileg yang berjalan dengan baik dan kondusif, maka saya minta agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtipmas di daerah dan wilayah kita masing-masing, agar pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan dengan baik. Kepada KPU dan Bawaslu, serta semua penyelenggara di tingkat kecamatan dan juga desa kelurahan, saya meminta agar menjalankan tugas dengan integritas yang baik dan terus berproses sesuai dengan tahapan yang ada, sesuai hasil pemetaan indeks potensi kerawanan pilkada. Salah satu titik rawan pelaksanaan pilkada Kabupaten Lembata adalah dimensi penyelenggaraan dan dimensi partisipasi publik. Sementara itu, kepada partai politik dan pasangan calon bersama tim pemenangan masing-masing, saya juga meminta agar melakukan kampanye-kampanye yang sehat. Kita harus melaksanakan pilkada yang damai, pilkada yang jujur, pilkada yang berintegritas, dan menolak tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang mencederai demokrasi seperti menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, politik uang, dan lain-lainnya. Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan beretika, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba. Pilkada 2004 nantinya harus terselenggara secara demokratis dengan menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negara, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang amanah dan berintegritas, yang mampu menciptakan peluang dan lompatan-lompatan visioner untuk kejayaan Leuau Leotana Lembata. Oleh karena itu, sekali lagi saya meminta kepada kita semua agar bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum keamanan, dan saling berkoordinasi antar lembaga. Saya juga mendorong seluruh komponen masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat, agar penyelenggaraan pilkada nanti dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan serta berjalan di atas regulasi dan ketentuan yang berlaku. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pejabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tabobali APMT. Iya.